Sejumlah sekolah di tanah air telah meniadakan sementara pembelajaran tatap muka mengingat makin maraknya penyebaran COVID-19. Kita sudah bersama dengan Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Supendi. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore. Ya, Pak Dedi, ini terkait COVID-19 di sekolah. Sampai dengan Rabu sore ini ada berapa sekolah di Jabar yang terpapar COVID-19 sehingga harus ditiadakan PTM-nya? Jika kita menghitung dengan jumlah data tentunya untuk di Provinsi Jawa Barat dari 5.033 sekolah tercatat ada jumlah siswa yang terkonfirmasi sebanyak 216 orang di level tingkatan SMA, SMK, dan SLB. Jumlah guru yang terkonfirmasi ada 14, jumlah sekolah yang terkonfirmasi ada 47. Dari 27 kabupaten kota, memang yang paling tertinggi yang terpapar itu berada di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Tapi ada juga beberapa kabupaten, terutama kabupaten-kabupaten yang di daerah Jabar Selatan, belum ditemukan atau sampai saat ini tidak ada kasus terpapar COVID-19. Seperti itu kira-kira. Baik, lalu bagaimana dengan penelusuran pihak Distrik Jabar? Apakah penularan ini terjadi pada murid atau guru di sekolah, ini terjadi di dalam sekolah atau terjadi juga di luar sekolah? Penelusuran masih dilakukan, ada dua hal yang dimungkinkan. Ada juga terpaparnya berasal dari kondisi di keluarga. Jadi ada rata-rata keluarga, mereka melakukan perjalanan, tetapi pada saat dilakukan PTM, yang tadinya klaster keluarga akhirnya menjadi klaster sekolah. Untuk itu tentunya peran daripada pengawas SMA, SMK, dan juga koordinasi di bawah cabang dinas, kita sudah melakukan pemantauan, diantaranya memang kita melakukan penutupan sementara terhadap sekolah-sekolah yang terkena konfirmasi COVID-19 selama 5 hari ke depan. Selain itu kami terima juga laporan dari 2 kepala daerah pada saat Rapim kemarin dengan Pak Gubernur, diantaranya adalah Pak Wali Kota Depok, Pak Wali Kota Bogor, dan PJ Wali Kota Bekasi. Mereka menyampaikan permohonan ada rencana untuk melakukan penutupan PTM dan kembali ke PJJ. Yang kita terima laporannya seperti itu. Baik, dari sejumlah temuan adanya COVID-19 di sekolah, baik yang di guru, baik di murid, di beberapa sekolah tadi, apakah memang sudah terkonfirmasi Omikron atau varian lain? Kalaupun yang kita pantau tadi, hasil evaluasi dengan Dinas Kesehatan, rata-rata memang sebagian besar Omikron yang ada, walaupun ada juga dari gejalanya seperti seolah tanpa gejala. Dan kita juga sudah melakukan koreksi karena di setiap satuan pendidikan atau di sekolah, mereka pun juga sudah punya kontak person masing-masing dengan pihak puskesmas. Jadi apa yang kita lakukan hari ini jelas pasti mengedepankan bagaimana keselamatan dan kesehatan anak didik, di samping kita pun juga tetap memastikan anak didik masih harus melakukan pembelajaran. Sehingga sesuai dengan evaluasi yang dilakukan, yang rata-rata di pekan kemarin pembelajaran sudah ada yang 100%, bahkan paling sedikitnya 75%, maka di pekan ini kondisinya rata-rata melakukan pembelajaran di 50%. Itu pun juga di minggu ini kita akan lakukan evaluasi kembali, apakah di Senin mulai minggu depan full PJJ atau kita menunggu langkah-langkah evaluasi sesuai dengan keputusan SKB 4 Menteri. Saya kira. Baik, lalu Bapak Presiden sendiri sudah meminta PTM di Jabar juga Jakarta, Banten ini segera dievaluasi. Lalu selain tadi yang Pak Dedi sampaikan, kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh pihak Distrik Jabar? Yang dilakukan kita adalah jelas yang pertama tetap memastikan
dan mengutamakan kesehatan anak didik agar mereka tetap memperoleh hak belajarnya dengan aman dan sehat. Jadi kalau kondisi evaluasi akhir di pekan ini kondisi terus naik, yang pekan ini kita lakukan di 50%, mungkin saja ke depannya sambil menunggu evaluasi dari SKB 4 Menteri, kita pun juga bisa melakukan PJJ diberlakukan kembali dengan strategi dan efektivitas yang seperti yang kita lakukan sebelumnya. Yang kedua tentunya kita pun juga berharap kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah kabupaten kota tentunya diberikan kewenangan untuk menilai ataupun memberlakukan status yang kita harapkan pada saat pandemi ini terus naik, yang direncanakan seperti evaluasi seperti di Februari minggu ketiga, sehingga dengan cepat pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah. Dan tentunya pada saat pemerintah daerah secara lokal bisa memberlakukan keputusannya sebagai Satgas Covid, maka pendidikan baik di level PAUD, di level SD, di level SMP maupun di level SMA kita tunduk dengan kondisi kewilayahan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi harapan kami tentunya dengan kondisi yang semakin mendesak, maka ada hal-hal desentralisasi kewenangan yang harus diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk mengambil langkah-langkah apakah PTM ini berjalan di berapa persen atau harus kembali ke PJJ. Baik, Pak Dedi, apakah memang harus menunggu dari pemerintah pusat? Apakah tidak bisa dilakukan secara sendiri gitu dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, seperti misalnya di Bogor sudah melakukan, atau mungkin tadi Jakarta kami mendapatkan informasi sore tadi. Apakah tidak bisa secara cepat langsung memindahkan dari PTM menjadi PPJJ begitu, mengingat ada beberapa sekolah yang memang sudah penularannya sudah sangat besar, dan untuk mencegah di lokasi-lokasi lain yang saat ini belum terkena, seperti tadi Pak Dedi bilang di Jabar Selatan belum terkena, supaya tidak sampai penularannya sampai lebih menyebar lagi. Ya, saya kira tindakannya sudah cepat karena ada beberapa kasus juga kita langsung hentikan sementara untuk 5 hari ke depan, dan penurunan jumlah persentase pembelajaran tatap muka pun juga sudah dilakukan. Hari ini di pekan ini berjalan di 50%. Tentunya kita pun juga tadi yang kita sampaikan, jika evaluasi per Jumat besok menambah lonjakannya, ya kita pun juga akan secepatnya tentunya dengan seizin kepala daerah akan menyampaikan PJJ secara keseluruhan itu sekitar di minggu pekan depan gitu kan. Baik Pak Dedi, jadi menunggu hingga Jumat bagaimana perkembangannya, nanti kalau misalnya semakin naik maka akan dilakukan PPJJ di minggu depan begitu ya Pak Dedi ya? Ya, sekarang kan sudah diturunkan. Jadi sekarang ini sudah diturunkan, dari kemarin ada yang 100%, sekarang sudah keseluruhan di Jawa Barat rata-rata di 50%, dan ada yang melakukan PJJ karena penghentian sementara selama 5 hari. Nanti di pekan Jumat ini kita evaluasi dan nanti kan kita putuskan apakah di Senin pekan depan seluruhnya PJJ atau memang masih ada perbedaan di setiap kabupaten kota sesuai dengan klaster PPKM yang diberlakukan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Baik, terima kasih Pak Dedi Supendi, dan kita berharap semoga ada keputusan yang lebih cepat sehingga anak-anak juga bisa aman bersekolah namun tetap bisa menerima pendidikan dengan baik. Terima kasih Pak Dedi, selamat sore. Terima kasih sama-sama, selamat sore.